S2, jangan S1. Aku malu hari ini Mas Fadil umur berapa? ada Fadil S1 tetapi ngeyel ngadepi dosen. Iya lupa. Kita kan tadi bicara khusus tentang tulisannya Ki Imad yang disebut. Nah, iya, ketika bicara tulisan berarti kan konteksnya akademik. Lu S1, Pak Satria dosen gimana sih? Ya kalau begitu aturannya Yai Syarif, ya semua orang yang tidak punya kompetensi dalam bidang nasab seharusnya tidak usah bicara dong. Iya, emang Kiai Imad tidak punya kompetensi. Karya ilmiah lah kamu aja ngatur Kiai Imad. Emang apanya Kiai Imad sampean? Lah, dia kan klaim tesis ilmiah, Pak. Jadi saya pertanyakan tahapannya apa saja. Dosen Kan Satria, itu karya ilmiah. Jawabannya sudah dengan narasi. Kamu ngeyel terus gimana sih? Tahapannya, sumber-sumbernya itu udah ada itu di buku itu. Kamu nggak baca aja itu bukunya. Begini. Baca dulu bukunya, baru kamu bikin kesimpulan. Ada enggak? Kamu belum baca itu. Sudah ada Ya sudah ada enggak dokumentasi? Kamu sudah baca nggak? Enggak, dengar dulu. Kamu sudah baca nggak? Kalau sudah belum ada baca, itu metodenya ditulis di situ loh. Bukan. Sumber-sumbernya semua ditulis di situ. Oh, itu ya Di buku abstraknya Kiai Imad juga itu. gitu loh. Sudah ada. Kamu baca dulu baru bikin dokumentasinya. kesimpulan. Kamu belum baca itu. Sebentar Bang Joko. Dokumentasi Sudah apa? ada enggak dokumentasinya beliau itu? Beliau presentasikan tulisannya di hadapan para pakar nasab tentang tulisannya Ki Imad yang dia klaim tesis ilmiah. Ada enggak? Kamu ngasih syarat terus sih, Dil. Bukan, ini kan kita bicara tahapan sehingga sebuah karya tulis itu bisa disebut tesis ilmiah. Iya, sekarang kan tadi sudah dijawab bahwa itu disebut karya tulis ilmiah. Jadi bukan syarat itu terbilang karena Ki Imad sudah S2, bukan begitu. Ini kan Tanya saya, Kamu itu meloncat, pemahamanmu itu loncat itu. Itu tahapannya itu sama universitas diuji. Oh ini benar nggak secara format ilmiah? Lagi yang ini. Gimana sih? Lalu harusnya kalau memang Fadil mengatakan harus diuji sama ahli nasab, sekarang siapa ahli nasab yang di Indonesia yang bisa menguji tesisnya Kiai Imad? Ki Imad itu yang mesti datangkan ulama ahli nasab internasional. Nggak bisa, harus yang mempertanyakan yang datang bukan orangnya. Nah, gimana yang mempertanyakan? Gimana sih? Tadi kan katanya gimana sih? ada itu yang ahli nasab. Iya. Yang dia kan yang harus mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi kalau mau klaim itu tesis. Nah, sekarang gini. Kalau nggak ada yang datang ya udah resmi itu. Sekarang begini, kalau Robito mempunyai ahli nasab, kenapa Robito tidak mengkaji kajian tesis Kiai Imad? Kalau memang dia seorang ahli nasab. Kalau mau tanya Robito, nggak bisa. Imad itu bukan ahli nasab. Yang uji orang lain kamu nggak percaya. Coba kok gimana sih? Sekarang kalau kita uji dari nasab bawi kita uji kok kenapa kamu mengelak? Nah kalau memang era mempunyai ahli nasab, yang benar-benar diakui, dia tunjukkan dong keahlian nasabnya. Dan berani dikonvertir dengan seorang Kiai Imaduddin. Nanti kalau gimana ente? Gimana dong? Kalian ini mau menyerang Mbak Alawi terus minta ahli nasab. Tidak menyerang. Afirmasi dia punya tesis. Tidak menyerang karena bahwa itu bukan tesis. Karena ente mengatakan harus dikonfirmasi dengan ahli nasab. Yang duluan kan Fadil. Gimana sih ente ngebalikin fakta ucapan? Dengar dulu. Saya di sini mempertanyakan tahapannya. Ini kan tulisan. Assalamualaikum wali TikTok. Sudah diklaim bahwa itu adalah tesis ilmiah. Suruh ahli nasab Robito menguji karya tulisnya KJ. Iya, seperti itu aja nih. Wali TikTok. Assalamualaikum semuanya. Hanya mulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu sudah fair itu. Robito kan memiliki ahlinya. Di mana Pak Satria? Gitu loh. Kita tunggu tuh Robito mematahkan tesisnya Pak itu. Satria desain di universitas mana? Itu aja. Jadi sebenarnya nggak perlu ribet loh ya. Sebenarnya nggak perlu ribet, nggak perlu jelimet sebenarnya. Saya cukup. Terima kasih Yai Syarif udah kasih kesempatan. Itu ahli nasabnya Robito suruh menguji karya tulisnya KJ Imaduddin kalau masih nggak percaya tuh. Lah iya, ucapannya Fadil kita balikin lagi kepada Fadil, dia ngelak. Dia mengatakan bukan tesis dan harus diuji para ahli nasab. Kita balikan lagi kan. Seperti itu. Robito punya ahli nasab, silakan uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya, Pak Adil yang benar itu waktu kesehatan Banten kenapa tidak datang gitu loh. Kalau memang diajak aja diskusi, didiskusikan, diuji dulu, masih diuji. Aduh, balik mana? Turunkan saja. Kok diturunkan? Diceritain. Nggak nyambung. Diceritain sudah berapa kali, dijawab sudah berapa kali terkait dengan Banten. Yang saya butuhkan minimal S2, yang boleh naik S2. Kalau S1 kayak Fadil percuma lah. Saya minta maaf ya. Wali Karena TikTok tadi boleh saya sampean berpendapat terpes- wali TikTok. Assalamualaikum. Itu menyoal tentang itu bukan tesis lah, bukan karya. Apalagi nih kakek tua ngapain? Kamu Inna, Hamzah, Alif aja nggak tahu ngapain naik turun. Saya udah baca tesisnya. Percuma Pak Muhammad itu kawan-kawan nggak bisa membedakan katanya innalillahi, huruf depannya katanya alif, dibilang Hamzah malah marah sama saya. Mana ada yang namanya alif kok punya harokat? Aku ngomong itu inna itu huruf Yang depannya nggak ada, Hamzah, dia bilang alif. Iya, gitu. Gitu minta naik. Aku bilang nun tasdid bacaannya apa nggak tahu. Nun mati ketemu bak nggak tahu gitu. Mau nganggep Kiai Imad. Dah kamu sekolah lagi Pak Kiai Muhammad. Alah Busdono, kamu mau ngotot ecek-ecek mau ini itu terserah. Aku paham siapa kamu. Kamu nggak punya ilmu, nggak punya data. Pakai ini hanya untuk terkait apakah pembatalan nasab Baklawi oleh Kiai Imad bisa disebut tesis atau tidak, karya ilmiah atau tidak. Ayo ditinjau secara akademik. Dah gitu aja. Silakan Pak Ali atau Pak Satria terkait tadi, silakan dijawab secara akademik. Yang di bawah silakan taping. Apakah pembatalan nasab Baklawi Habib yang bukan keturunan Rasulullah yang dilakukan oleh Kiai Imad karya ilmiah atau bukan? Silahkan taping. Kalau karya bisa disebut ilmiah Pak, tapi kalau tesis, aduh itu ada tahapannya Pak. Dia mesti dalam tahap terakhir itu dia mesti diuji Pak. Gimana pemahaman lu salah itu Mas? Pemahaman lu salah itu. Fadil. Skripsi itu ilmiah, tesis itu ilmiah juga. Sudah dijelasin sama tesis itu jadi satu sarana masih sumbangsi ngeyel. untuk kampus Pak. Dan itu sebenarnya Ilmiah sebelum gini loh, keluar gini. itu dia nggak bisa jadi konsumsi publik dulu. Itu Aduh, setelah boleh, diuji, boleh. kalau- Kenapa nggak boleh? Fadil, Kenapa nggak boleh? Fadil, Keluaran ke publik. Kenapa nggak Mana boleh? aturan yang larang? Dia sudah setelah jadi tesis ilmiah, kalau sudah diuji dari pihak ahli pakar Justru dari kalau kampus, dia justru kalau dia keluarkan ke publik itu biar diuji oleh publik gitu loh. Sekarang siapa yang bertanyakan? Robita Lawiyah kan? Kalau bertanyakan silakan itu diuji gitu loh. enak bener kalau proses sebuah karya tulis mau jadi tesis ilmiah itu. Saya malah bertanya ini Gini loh, Kang Fadil ini. Justru dikeluarkan ke publik itu biar diuji oleh Kenapa publik. saya belum selesai bicara? Kamu sudah rungkat dengan framing macam-macam. Tolong terima dulu. Alah kamu aja bikin victim framing kami kok apa? Sebelum ngomong panjang lebar, Alah gitu, kamu sendiri kan nggak jujur, jadi saya mau gitu. Kalau jadi mau dialog ilmiah. Percuma kakek-kakek kasihan aku nanti aku takut kualat karena umur nggak enak. Lanjut. Lah, kalau Fadil mengatakan tesis berbasis akademik yang dilakukan universitas, iya. Tapi ada tesis yang berbasis kajian secara ilmiah. Nah, kajian ilmiah itu siapa yang menguji? Nah, publik itu sendiri. Harusnya seperti kan, tesis itu kan ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita lah ranahnya kemana? Kalau kekandungan masalah akademik, ya memang karena baru ente ngotot di situ. Tapi kan ini kajian kasus ilmiah secara publik melihat sesuatu yang ditelitinya. Nah, siapa yang mengujinya? Ya publik itu, siapapun boleh yang mempunyai kompeten dalam bidang itu. Gimana sih Fadil? Boleh nggak orang ya kalau misalnya dokter umum nih dia mau ambil spesialis dokter ahli penyakit dalam
terus yang uji dokter gigi gitu bisa ya. Nah, ini dibilang ranahnya adalah secara publik. Publik itu yang bertanggung jawab, publik itu sendiri. Tapi kalau secara akademik universitas tidak bisa dong. Nah, sekarang kalau memang dia mampu dalam hal ini contohnya nih, saya seorang sarjana teknik, saya bisa mengambil jurusan di lain teknik S2-nya. Why not? Secara akademik dibolehkan, secara universitas. Gimana tuh? Secara teori sah-sah saja, nggak ada masalah. Cuma Nah, ya udah. Apa? Lah, menguji karena saya masuk dalam satu universitas itu, ya universitas itu yang akan menguji saya, dosen-dosen itu yang menguji saya. Kan secara akademis universitas kan begitu. Ya, tetapi kalau ini publik gimana? Nah, sekarang Fadil mengatakan, entar dulu, Robito mempunyai ahli nasab yang dikatakan masternya ahli nasab. Ayo coba adu konfrontir dengan ahli nasabnya. Seperti itu. Jangan buat framing terus. Malah dia malah ngumpet. Kan begitu eranya. Sebenarnya absurd itu kalau meminta ahli nasab Robito. Karena kesaksian dari ulama terdahulu dari kalangan Ba'alawi itu ditolak. Iya, ulama Ba'alawi aja ditolak. Nah, karena ada kajian yang menyimpang, penulisan nasab dari RA, makanya Kiai Imad meneliti kajian itu. Nah, sekarang RA gimana? Membuat counternya seperti itu dong. Iya, siapa yang mesti ngundang itu ahli nasab internasional? Masa ini ya mesti Kiai Imad sendiri lah. Masa orang. Menguji siapa? Yang mau uji siapa? Nggak bisa. Ya minimal kalau dia yang mempertanyakan harus yang datang. Yang mempertanyakan harus yang datang. Itu soalnya udah dirilis ke publik. Silakan publik itu siapa saja. Yang mempertanyakan silakan, Robito boleh. Yang mempertanyakan Kiai Imad, nasabnya. Enggak mempertanyakan. Bukan mempertanyakan. Kiai Imad enggak mempertanyakan. Dia kesimpulan berdasar memfitnah. Iya, memfitnah. Bukan, itu dia melakukan kajian pustaka lalu menyimpulkan. Ini loh, kalau kawan-kawan nggak percaya ada ahli nasab di Indonesia, ya maksudnya Imat yang datangkan ahli nasab dari nasab luar. Siapa? Kalau ada ahli nasab ya dia datang ke. Ya, ada kan Nakoba itu loh di Mesir, udah dirilis ke publik kok. Irak. Ya dia datang, suruh datang ke Kiai Imat. Kenapa nggak datang? Maksudnya saya yang suruh. Iya, siapa yang melakukan? Enggak, maksudnya saya yang mesti suruh datang begitu ya. Iya, siapa yang mempertanyakan? Loh, enak betul. Yang mempertanyakan itu siapa? Itu Kiimat. Sebelum lanjut saya tanya ke Fadil. Tahu tingkatan ahli nasab nggak? Ya, saya bukan ahli nasab. Saya sama sekali bukan. Kalau nggak tahu diem. Ada Al-Jami, ada Al-Bahi, ada Muhammad. Kalian bilang gini loh, kalian bilang kalian nggak percaya kalau ada ahli nasab di Indonesia, bener kan? Ya udah. Saya tidak bilang tidak percaya. Saya tidak bilang percaya. Kan Fadil bilang katakan Robito Alawiyah mempunyai ahli nasab. Kalau dia merasa dirinya ahli nasab, ada kajian tentang nasab, kaji dong. Counter, lempar ke publik. Logikanya seperti itu. Berarti kalau Robito tidak berani, saya pertanyakan kenasaban keahliannya dia sebagai ahli nasab. Gimana sih Fadil? Kok dibilang Robito? Host, jangan gitu host. Antum framing terus, coba kasih kesempatan. Baik, aku kasih kesempatan semuanya diam. Pak Muhammad bernarasi 1 menit. Silakan mau ngomong apa di sini. Sebelum bernarasi, yang pertama saya udah baca tesis itu Kiai Imad, referensinya baca di halaman 7 itu alinea kedua. On cam kalau berani non Pak mati ketemu Mbak itu hukumnya apa? Gitu aja dulu. Saya mau on cam. Kebetulan saya mau naik ke atas gini. Karena saya di dapur, saya on cam di ruang tamu. Coba idhom bilhuna hurufnya apa? Idhom bilhuna hurufnya apa? Udah itu aja poinnya sebelum bernarasi kamu. Itu Fadil kemana Fadil? Turun, dia pamit turun tadi, biarin aja. Kawan-kawan semua, jadi Fadil itu S1, kalau saya hanya SD, sehingga ketika wilayah apakah itu tesis atau bukan tesis, karya ilmiah atau tidak, saya memang tahu bahwa saya bukan di bidangnya.
Selanjutnya Pak Muhammad mohon kalau sampean mau bernarasi jawab dulu pertanyaan saya. Idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? Idgham bila gunnah hurufnya ada berapa? Apa saja? Udah gitu dulu. Silakan Pak Muhammad. Nah. Idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? Wali TikTok, stop dengan yang lain. Topik antum sekarang ini kita bahas. Enggak. Aku mau tanya sampean, idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? Bila gunnah ada berapa? Udah itu dulu. Jangan kamu framing. Ini bukan bahas S2. Bukan framing, ini nanya. Bicara tesis, jangan kamu framing macam-macam. Sekarang kamu lari. Kamu idgham bi gunnah aja nggak tahu kok bicara tesis gimana sih? Tanya. Dengar. Idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? Kamu bukan S2, saya bila S2. gunnah hurufnya ada berapa? Baru sampean bahas tesis. Udah pertanyaan tajwid gampang S2, itu anak. jadi saya S2, saya kelas 5 layak tahu untuk jawabannya. bahas. Pertama, iya belum layak. Kamu itu enggak. Oke. Kamu dengar. Sekarang kalau tajwid sama enggak mau layak. nanya. Kamu itu. Wajahmu itu bukan orang berilmu. Kamu secara akademik S1, S2, S3. Orang berilmu kamu itu apa sarjananya? Dengar dulu. Jangan kamu framing. Aku nanya dulu. Supaya saya katakan harusnya. itu tesis atau kamu tidak. Kamu itu dengar. S1 apa S2? S2 saya. Suruh ilmu tajwid gak jawab, ditanya akademiknya apa gak Demi jawab. Allah saya S2. Ya udah silakan. Lulus dan ranking lagi P4 S2 lagi. baik. Oke, S2 ya, siap. Lanjut Pak dosen, lanjut S2 katanya, silakan. Yang lain diam dulu. Kredensinya apa? Tanya kredensinya. Dibuka dulu mute-nya, dibuka dulu mute-nya. Nggak bisa buka suara, biarin, jangan ngomong. Biarin aja, ayo, ya direkam ya. Mute-nya buka dong, mute-nya itu, Pak Mahdali. Suaranya nggak ada, Pak Mahdali. Lucu ya aja. Dia lucu. Beda sama Hamzah aja nggak tahu dia kemarin. Ini S2-nya gimana? Buka mute-nya. Buka dulu itu mute-nya. Buka dulu mute-nya Mahdali. Buka mute-nya. Ya, dia tukang marah-marah. Habis itu nanti turun dia bikin video framing biasa tuh. Buka mute-nya Al-Mahdali. Buka dulu mute-nya baru ente ngomong. Mahdali, buka dulu mute-nya, suara ente nggak ada. Jangan bilang buka kolornya lah, buka mute gitu, masa buka kolor gimana sih? Iya, nggak apa-apa, biar ide kolor. Pak Mahdali buka. Itu direkam nanti dia lihat sendiri dia ketawa itu kalau sadar goblok. Dia itu terkenal tukang framing, naik kemana-mana dia yang nggak bisa ngatain yang lain bodoh itu dia pakai tuh satu ini. Ya, Al-Mahdali buka mute-nya. Al-Mahdali buka mute-nya Mahdali. Nggak ada yang mute, dia mute sendiri kok marahin host gimana sih? Ini kan udah diingetin dibuka mute-nya, dibuka mute-nya. Ahmad Ali buka mute-nya. Mute-nya dihidupin, kakek. Kakek buka, kakek mute-nya buka. Mute-nya dibuka, kakek. Ini nggak ada host mute, dia itu nggak denger dia itu. Nge-mute ini kan diingetin tuh, nggak dibuka-buka. Ya udah biar dia nanti inget, aku turunin dulu biar nanti naik ya. Aku turunin dulu nanti biar naik lagi. Kita dengerin, mute dulu, turunin dulu ini sementara. Bos nanti tanya dia itu S2, itu S2-nya apa gitu dulu. Ya udah, moderator Al-Kuba kamu naikkan, kamu tanyain, kamu kan moderator si Al-Kuba. Capek deh.
Aceng silakan, yang moderator naikkan tadi Pak Muhammad ya, lalu biarkan dia bernarasi, taruh di kotak besar. Silakan Om Bahagia kalau mau naik, kalau kamu benar-benar mau alap naik, jangan typing ini itu, naik silakan. Cek suaraku nggak ada ya? Halo? Ada. Ada. Oke. Masih sehat. Ya Suaranya silakan masih Om sehat. Bahagia naik, siapapun boleh naik kok, asalkan diskusinya ilmiah. Lanjut Kita Mas ada Alvin fair. atau siapapun silakan daripada Halo, kita ini fair loh ya kita ini ya. Fair sekali loh kita ini. Iya fair Apa? lah. Mereka itu yang apa kayaknya membalikkan fakta kayak kita itu yang jelek gitu loh. Bos. Iya. Al-Kuba moderator siapapun tolong naikkan itu, Pak Muhammad itu naikkan itu. Aku HP-nya agak panas. Naik itu. Udah naik, host. Udah naik Kiai. Oke. Ya, naik, ayo ngomong. Moodnya jangan dimatiin, Pak Kiai. Moodnya jangan dinaikin, jangan dimatikan. Biar Nggak ada yang kedengeran, matikan, dia matiin sendiri. Ayo ngomong. Ayo Pak Madali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diulang. Waalaikumsalam. Oke, kita bicara yang pelan ya. Oh, siap. Silakan. Yang pertama, saya layak untuk bicara itu tesis atau tidak. Ini saya tunjukkan tesis saya. Ini tesis saya. Nama saya ini. Sudah lihat? Iya, lihat tentang apa? Tentang sumber daya, tapi itu menyangkut bicara tentang tesis. Apakah tulisan Imat ini tesis atau tidak? Nggak usah dipermasalahkan, Ya. Kalau Fadil Kita nanti bukan ahli nasab mempermasalahkan, semua kita kan? enggak, silakan. Ya. Yang pertama, saya sudah baca tesis Imat setelah diperintahkan oleh wali TikTok pada saat dialog yang lalu. Kamu belum pernah baca tesisnya. Tesis Imat itu saya baca sudah berubah. Pertama itu menakar nasab Ba'alwi, kemudian yang kedua dia sudah rubah lagi untuk perbaikan. Perlu saya sampaikan bahwa pertama dasar pemikirannya tesis Imat itu seenak pikirannya, bukan berdasarkan kajian yang berdasarkan daftar kepustakaan yang jelas. Jid, apa yang dimaksud seenaknya itu apa? Kata-katanya gimana yang seenaknya tuh? Kalau daftar kepustakaan dari sisi nasab jelas, tapi dari sisi metodologis, itu Kiai Imat tidak berdasarkan metodologi yang digunakan untuk mengambil tesis ilmiah. Emangnya metodologinya apa coba? Ilmiah adalah suatu tulisan ilmiah yang digunakan untuk dipromosikan menjadi magister di pendidikan Strata 2 terus 2. Ya, metodologinya apa? Yang dibilang ente tidak sesuai gimana? Tadi dulu, metodologinya apa ya kan ente membicarakan tidak sesuai. Nah, dasar metodologinya apa? Kenapa dikatakan tidak sesuai? Metodologi Imat benar. Tapi dari tadi bilang nggak benar. Tunggu dengar. Tapi untuk menguji bahwa apakah nasab itu benar dari Ba'alwi atau tidak, harus penelitian di semua negara yang ada Ba'alwi. Kenapa? Karena referensi dari kepustakaan itu penelitiannya pada nasab-nasab keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika tidak dilakukan penelitian lapangan di keluarga yang bersangkutan, maka bisa saja tulisan-tulisan sebelumnya itu kekurangan data sehingga tidak tercantum data sebagaimana yang dibutuhkan Imat. Itu yang pertama. Sebentar, saya jawab dulu. Stop dulu. Jangan kedua, saya jawab dulu. Pak Muhammad sabar. Gantian. Pak Muhammad. Sebentar semuanya diam. Aku cuma nanya sebentar. Pak Muhammad.
Pak Muhammad, Anda bukan dosen, Pak. sebutkan nama orang satu Ah, ahli silakan yang nasab dosen, Mas, dari silakan. Baklawi. Nggak Satu apa-apa. orang dari Baklawi, siapa namanya? Yang jelas Anda bukan dosen, sebab dosen universitas negeri itu harus S3. Silakan kasih masuk harus dia dosen doktor. itu, saya mau lihat juga dia bilang paham Saya, nggak? saya cuma mau bilang Anda bukan dosen, jadi nggak Saya berhak, juga nggak punya dosen, wewenang saya untuk juga mengajar di kampus. minimal Silakan sekarang ini yang asisten dosen aja S2. Jadi kredibilitas universitas Anda itu di bawah kredibilitasnya Joko, di bawah. kamu nggak sekolah mungkin. Kamu Nggak, S berapa? S-lilin ya? Asisten dosen itu aja harus S2. Kalau kamu ngaku dosen nggak jelas harus kamu. doktor. Nggak jelas, kamu Kamu bukan harus sekolah S2, doktor. jadi kamu nggak paham. Alah, Kamu bukan. hanya framing aja. Kamu nggak bisa Coba yang kalau ini sekolah ngomongkan S2 di ini situ urusan siapa? negeri. Siapa yang sekolah S2? Halo, sebentar. Dosen itu harus S3 untuk universitas negeri. Kamu S2, kamu bukan dosen. Coba yang ngomong dulu, yang ngomong siapa dulu? Bukan. Itu dasar data kepustakaan atau itu data bukan data yang dibutuhkan dalam meneliti nasab. Data kepustakaan itu dengar itu data bukan data kepustakaan, itu jaminan kebenaran daripada. Coba dengar, kalau kamu nggak paham dengar. Data kepustakaan itu merupakan referensi dasar untuk bisa dijadikan dalam melakukan penelitian untuk menguji kebenaran nasab Ba'alwi. Oke, saya mau nanya Untuk Pak menguji Madali. nasab Ba'alwi itu harus diketahui oleh keluarga yang pada keluarga yang bersangkutan Iya, di seluruh wilayah saya. di dunia ini. Dalam tesis itu dia objeknya adalah Ba'alawi di Indonesia. Coba buka lagi tesisnya, bukunya Kiai buka lagi itu. Dia objeknya adalah keluarga Ba'alawi yang ada di Indonesia. Dan itu sumber-sumbernya, Pak. Sumber-sumbernya yang ditulis dalam kitab itu adalah dari ahli-ahli nasab internasional. Itu ahli-ahli nasab ini biasanya adalah internal keluarga. Kalau Joko internal mengerti, keluarga. Sebentar, saya belum selesai. Itu terus. para ahli nasab di sana itu kayak yang nulis kitab Muktabar itu biasanya Said, Pak. Itu keluarga sendiri. Itu dari Husain sendiri, mereka sendiri itu. Jadi itu bukan orang luar. Joko ya. ini nggak mengerti tesis. Jadi Joko ngomong sembarang. Bukan. Saya ngomong ini sumbernya, ya. Sumbernya. Joko, saya mau tanya jujur saja, kamu ini sekolah apa? Dari ngomongmu bukan orang yang memahami tesis. Ya, bukan. Saya ngomong sumbernya. Itu para ahli nasab itu biasanya Said kamu itu. nggak paham. Ini Kamu mungkin. Kalau S1 tesisnya itu bisa sekarang buka. pendekatan kepustakaan. Sekarang tapi buka. S2 sudah pada tingkat analisis, harus pada Sekarang penelitian dibuka lapangan untuk menguji bahwa apakah teori lama itu masih betul atau salah. Madali, dibuka itu tesisnya Kiai Imad. Coba. Itu Madali objeknya coba adalah ente Ba'alawi di Indonesia. bedakan tentang masalah tesis secara library dengan tesis penulisan secara riset. Sekarang harus jelas begitu. Kalau semua penelitian itu hanya penelitiannya dilakukan pada referensi buku-buku. Referensi buku. Nah, udah cukup di situ karena dia mengambil salah satu tapi itu. Kalau Nah, itu dia gitu. Harus lewat penelitian field research atau penelitian pada keluarga yang mau diteliti yang disoroti oleh Imad itu. Makanya para penulis kitab nasab itu adalah keluarga yang di sana, Pak. Para penulis kitab-kitab nasab itu keluarga, Pak, itu Said juga itu. Jadi ya. Kalau kamu cek itu yang nulis. Kamu ngomong sembarang akal. Ini ya, kamu saya yang nulis. Saya tak ngomong dulu. Yang nulis itu Said juga itu. Saya tak ngomong dulu ya, saya tak ngomong dulu. Jadi tesis Kiai Imad itu kan tinjaunya pustaka. Ya toh, metode penelitiannya begitu. Hasil dari penelitian dan pembahasan dan juga simpulan itu dari pustaka gitu loh. Jadi nggak harus ke lapangan juga. Aduh, sudah. Gimana Mahdali sih? Kalau kita langsung ke lapangan gitu.
Gini, buku kalau yang ditulis kajian ahli nasab. Ahli nasab itu Said itu. Itu keluarga yang di sana itu. Nah, kalau nanti Kiai Mat memakai kajian secara penelitian harus jalan, harus ada tes sejarah, artefak. Berani nggak seperti itu? Nah, itu diserahkan kepada bagian artefaknya. Kalau memang lain kali masuk gitu. lagi. Syukuran, terima kasih. Seperti itu Pak Madali. Ini dicek aja itu para ahli nasab yang nulis kitab nasab dari abad ke-4 sampai ke-10 itu Said atau bukan? Kalau dia bilang itu bukan keluarga yang di sana. Itu yang nulis kitab-kitab nasab itu semua kebanyakan mayoritas Said dan mereka itu Syiah. Buka mic-nya. Pak Madali, buka mic-nya. Sudah buka. Tadi mungkin ini. Coba dengar ulang ya. Jadi kita harus objektif, kita harus jujur pihak luar. Kita ini kan pihak luar semua. Termasuk Imat dan saya kan pihak luar, termasuk wali TikTok. Yang menjadi sumber itu keluarga. Data yang benar internal tentang Rabita ini, apakah nasab dari kelompok Habaib ini benar atau tidak, kita harus objektif, jujur, dan kita harus berpikir adil serta sehingga kita amanah semua. Ini kita ini semua karena framing tidak suka. Dalam ilmu tidak boleh kata suka dan tidak suka, kita tidak boleh pakai. Kalau kita pakai suka dan tidak suka, karena kebencian kita terhadap kelompok Ba'alwi atau kelompok Imat, maka suatu ketika yang salah kita benarkan dan yang benar kita salahkan. Itu yang sekarang tidak kamu boleh. cek. Sebentar, saya mau ngomong. Kamu cek kitab-kitab yang jadi sumber ke Imat untuk nulis tesisnya itu Said atau bukan? Oke lah, kalau semua betul. Andai kan kita itu keluarga betul, mereka atau bukan? Keluarga itu yang nulis kitab itu Said. Dengar, itu baru data dari data kepustakaan atau data library research. Kita butuh yang nulis itu Said itu. Itu keluarga mereka itu. Landasannya kan library research itu. Allah, library dan internal keluarga. Itu kalau bahasa Inggris yang di Indonesia kan sudah terserah, saya bilang library atau library terserah. Yang kedua, untuk meneliti kebenaran nasab dari Ba'alwi ini harus diteliti pada keluarga-keluarga Ba'alwi lalu diuji. Karena yang para penulis kitab itu orang nasab luar. Itu bukan orang luar. Itu para penulis nasab, kitab nasab dari abad ke-4 sampai 10 itu saya semua, Pak. Itu saya keluarga internal itu, keluarga Bani Alawi yang ada di luar, bukan Bani Alawi, Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Itu mereka Sayyid loh, berarti mereka keluarga. Mute ya, Madali. Memang lain antara Madali yang tua dengan Madali yang tadi ya, sama-sama Madali. Kok bisa dia ini nggak tahu kalau para ahli nasab itu sebetulnya ada keluarga-keluarga dari keturunan Nabi gitu loh. Orang ini nggak paham ini. Saja dia nggak tahu dia kemana, tahu nulis Al-Mahdani. Iya. Itu dia bilang nggak bisa dari pihak luar. Itu pihak dalam loh, para ahli nasab. Sampai nanti rungkat juga mute terus. Bagaimana dia tahu tesis bukan tesis, mute-nya TikTok aja nggak tahu. Nggak, berarti kayak gini kalau harus dia itu mereka ini. Kang Joko Baru kalau dia mengatakan dia meneliti secara lebih dan harus mengunjungi langsung pihaknya. Karena gini, kalau dalam mempelajari Quran, dia meneliti Quran, apakah dalam Quran itu dia harus meneliti lagi kemana gitu, perkataannya di mana? Kan nggak juga begitu secara konteks kepustakaan atau dalam konteks tulisan, kan nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Saya, iya. Sekarang orang meneliti tentang ucapan Rasulullah tentang ada air tawar di lautan, kan diteliti. Oh enggak sah diketemukan, coba kamu tanyain dulu, kan aneh begitu. Kalau saya pikir logikanya nggak masuk gitu. Tadi kan dia bilang itu yang nulis orang luar kan itu. Padahal saya kasih tahu dia nggak mau dengar ini, dia nggak mau dengar. Para penulis kitab-kitab nasab itu yang dipakai sumber untuk nulis tesis Kiai Imat itu Said semua itu, keluarga mereka itu banyak kan. Said apalagi dan punya reputasi amin, harus orang yang bisa dipercaya, jangan ada cacatnya. Iya.
Iya benar. Dia nggak mau dengar itu. Iya makanya ini nggak paham. Yang dibilang konteks kepustakaan yang sudah tertulis berarti dia sudah meneliti menjadi satu kajian buku dong seperti itu. Nah itu kita uji lagi kan dengan literatur sama aja kita jalan ke sana karena sudah tertulis pada masanya. Itu Pak Madali. Coba dipakai dong logikanya dan oleh keluarganya. Nah iya. Referensi gitu buku-bukunya. Gimana? Itu yang nulis juga keluarga mereka sendiri itu. Ibnu Toba itu Said. Nah, iya mak. Jadi itu ya, catatan keluarga. Karena gitu. Sudah tertulis gitu. Jadi memaksakan sesuatu kehendak yang sudah terbukti gitu. Jadi alibinya dipakai terus. Enggak, harus datengin. Sekarang yang menulis kitab At-Taubah harus datang ke sana ke masanya. Kan nggak bisa. Bukan itu. Madali. Bukan Fahru Rozi itu memaksakan diri tanpa tahu ilmu. Kenapa dia ngomong tapi nggak tahu ilmunya miut? Lah gitu. Iya makanya. Enggak gimana jauh kelihatan. Kalau dia nanti itu ngecek kata-kata saya bahwa ahli nasab yang nulis kitab-kitab nasab itu yang jadi sumber tesisnya Kiai Imad itu saya semua itu. Jadi itu keluarga mereka, itu internal itu sebenarnya. Dia salah nggak kalau dia tahu nggak akan ngomong kayak gini ya. Dia nggak tahu ini Pak Muhammad itu kebanyakan aurat rawatib sama hizib. Jadi kodenya nempel, jadinya kayak gini itu loh. Jadinya kayak gini. Harusnya dengerin orang dulu ngomong ya, mute-nya itu dibuka. Di mute, mic-nya dibuka, mic. Lalu ketika dia bisa buka saya udah buka juga tapi dia karena sering ini. Orang. Jadi tolong saya minta gitu. saudara-saudara yang sering berdialog itu pertama harus jujur, yang kedua harus cerdas, punya referensi dan punya ilmu pengetahuan di bidang itu. Alah, sampai aja nggak jujur kok dinasehatin bahwa alim nggak punya harokat katanya punya. Nah itu kan framing kan, itu kan tidak jujur orangnya. Di lawnya lain kan bicara. Pak, dengar saya. Pak, kalau orang jujur, ya. kalau kita bicara itu jujur kita objektif. Ayo kita jujur, ayo kita objektif. Coba Anda cek para ahli nasab ini orang ke sekolah hanya karena framing. Kamu dengar dulu, Lalu kamu sudah Madali. Kasih rusak Bali ya. Madali, saya mau nanya sama ente. Bentar, saya mau nanya sama Pak Madali. Bisa bedakan nggak antara penelitian secara artefak dengan penelitian secara library? Coba jelasin sama saya. Allah, itu barang bodoh, itu kan gampang saya. Ya saya coba minta jelasan. Saya mau minta penjelasan penelitian secara artefak. Urutannya dulu. Nah, oke. Sebelum meneliti pada objeknya, dengar dulu. Sebelum meneliti pada objeknya, apa yang dilakukan dulu awalnya? Aduh. Itu sengaja di mute lagi. Iya itu. Sengaja ini. Dia sengaja mute biar tutup lagi dia sengaja. Wali TikTok ini saya mau tanya. Saya orang yang gak jujur. Saya tanya sekarang, Pak. Iya, saya udah. Tanya ya. Coba saya tanya Jawab. Tanya kamu. Kamu udah tanya tadi. Kamu bisa jawab ya? Sebentar, saya tanya dulu. Jawab yang tadi, mana jawab? Jawab yang tadi, jawab. Orang saya tanya, kalau kamu bisa jawab langsung saya jawab. Pertanyaan saya jawab udah jawab. Kamu tahu nggak itu yang nulis kitab itu nasab itu? Saya teliti berdasarkan mana? Saya tanya. Jawab. Ya udah jawab. Gimana proses dalam penelitian artefak? Nah, itu baru setuju. Coba ya gimana caranya? Caranya gimana? Penelitian secara artefak harus bisa dibedakan penelitian untuk berbasis artefak dengan penelitian berbasis library. Harus paham, ente Madali. Mengerti saya. Kamu kira berdasar artefak itu, dengar dulu.
penelitian secara bertahap itu didengarkan. Oh, di sana ada sesuatu, diteliti, dikejar. Dia menjalan mencari sumber informasinya. Setelah mencari informasinya, dia melihat dan diuji secara karbon. Itu berdasarkan artefak sejarah. Dengar. Gimana sih? Coba kalau secara library dia secara ilmiah. Yang berkaitan masa sih artefak apa sih sebenarnya artefak apa sih? Artefak itu sesuatu bukti yang diuji pada masanya. Dengan apa? Uji karbon. Manuskrip diuji itu termasuk artefak. Yang digunakan sesuai benda-benda bersejarah, tahu nggak? Yang diuji. Diuji secara apa? Ya, diuji secara apa? Diuji secara apa? Benda atau dikatakan itu benda sejarah. Ya. Diuji secara apa? Ya, kalau dikatakan itu benar-benar artefak. Kamu bicara apa ini? Kamu nggak ngerti? Ya, dikatakan manuskrip itu dikatakan bukti sejarah secara artefak, secara fisik. Dengan apa dia mengujinya? Diuji itu harus dibandingkan dengan kita. Dengan apa cara mengujinya? Dengan apa cara mengujinya? Macam-macam cara pengujiannya. Apakah lewat dialog, apakah lewat debat, apakah lewat kajian ilmiah? Apakah lewat permintaan informasi dari kalau kajian secara debat ilmiah itu masuk kepada riset library dengan bukti data. Tapi kalau bicara tentang artefak, kamu nggak mengerti. Lah, debat itu merupakan metodologi, salah satu metodologi untuk menguji hasil penelitian atau apa namanya proposal yang disiapkan. Kalau artefak itu diuji secara apa? Dengan secara keilmuannya dengan apa? Apakah yang ditemukan ini termasuk yang digunakan? Misalnya begini, saudara. Kalau sudah bicara artefak, Tunggu, saya berkaitan dengan artefak, saya tanya kamu bisa jawab. Iya, sesuatu artefak yang tidak diketahui atau sudah kabur, misalnya dalam bentuk tulisan, bagaimana cara untuk mengetahui artefak itu? Nah, makanya artefak yang sudah ditemukan, benarkah ini pada abad sekian? Makanya dengan uji apa? Dengan uji fisik, dengan sesuatu kemampuan teknologi. Oh, benar penemuan ini di misalnya abad 1 sebelum Masehi diuji. Salah satu dengar dulu. Bukan. Ya Allah ya Karim. Jangan sampai satu ketika setelah itu diketemukan benar ini abad yang sekian, apabila ada tulisan-tulisan hilang, baru diteliti secara tata bahasanya menunjukkan kemana. Itu. Tetapi secara uji fisik benar dia sebagai abad sekian. Gimana sih nanti kalau main berbicara artefak? Metodologi. Dengar, itu salah satu metodologi. Kamu tahu? Ada teknologi yang tidak mampu membaca artefak tertentu. Maka kamu tahu nggak? Informasi yang diketahui oleh sejarawan atau ahli. Coba ya bukti. Coba buktikan saya teknologi mana yang tidak bisa menguji artefak. Coba bukti nama saya. Mengapa? Assalamualaikum. Ongkem itu. Waalaikumsalam. Ali mana tahu itu Ongkem? Oke. Enggak usah, saya lagi nggak pakai baju, Pak Kiai. Bukan, semua karena kamu nggak jujur jadi nggak punya ilmu akhirnya ini. Kalau wali TikTok mantap. Pak, ayo jujur. Mantap. Pak, yang lain saya mau tanya jujur objektif ayo. Takia semua Pak, ini. saya mau tanya jujur objektif ayo. Di ayo. halaman 7-nya Takia. Tidak percaya buka halaman 7 dalam tulisannya. Pak, saya mau tanya dulu. Dia katakan bahwa Ali Al-Uraidi itu dibenarkan lewat hadis. Ali Al-Uraidi itu zaman setelah Rasulullah sudah meninggal baru lahir. Kamu tahu nggak itu? Iya, baru pakai Pak Muhammad. Pak Muhammad sudah pernah masuk ke komal saya. Sudah masuk ke komal saya. Wahabi juga dia pakai. Masih merintah. Kamu tahu nggak itu para ahli nasab itu Said? Jangan. Kamu tahu nggak itu para ahli nasab itu Said, Pak Muhammad? Tahu saya. Jadi mereka kan orang luar atau orang dalam itu? Orang dalam. Mereka jadi keluarga kan itu? Jadi itu adalah berbasis library dari catatan keluarga mereka sendiri. Ya enggak? Tadi kamu bilang yang ngatat itu orang luar. Sumbernya adalah dari luar, bukan dari keluarga. Pak Bau sebentar, biarkan Pak Aliman untuk bernarasi. Pak Aliman, assalamualaikum. Pak Aliman Haris.
Waalaikumsalam. Menyimak. Assalamualaikum Pak Muhammad dan teman-teman yang lain. Mohon maaf ya. Saya jangan gampang membuat sebuah indikator bahwa orang tidak pakai on cam dianggap tidak jujur. Kalau Mas Muhammad ini sebetulnya dulu pernah satu komal dengan saya dan sudah tahu wajah saya, entah karena memang rindu. Nggak tahu saya, nggak tahu. Coba buka wajahmu, oke. Diam dulu Saya Pak sedang Muhammad, tidak pakai baju, Mas Muhammad. Pak Muhammad. Jadi terus. apa yang disampaikan perdebatan yang saya simak tadi itu sudah terlalu jauh liar gitu ya. Dan itu jauh dari substansi yang sebetulnya diberikan dan disodorkan oleh Kiai Imad. Kalau Maki Muhammad sudah menyaksikan, menonton secara utuh podcast yang dengan Bang Haji Romai Rama, itu banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita ambil. Kita justru jangan sampai feedback ke belakang mempersoalkan tentang metodologi penelitiannya. Metode penelitiannya sudah jelas, Mas Muhammad. Ini orang nggak mengerti di TikTok. Tanpa metodologi, suatu penelitian itu kacau. Yo Allah. Kamu nggak mengerti. Penelitian kitabnya itu tes Madulin itu syariat. Dengar. Sebentar dulu ya. Saya bukan tidak meneliti tentang nasab, tapi saya lihat baca metodologi yang digunakan Imad itu belum representatif untuk bisa merespon kebutuhan dalam penelitian ilmiah yang berupa tesis itu. Tentang metodologinya. Oh, saya nggak buka karena saya bilang tentang metodologi. Imad kan semua dengar. Saya belum, sekarang saya rencana untuk nanti saya akan printer. Boleh saya menyelesaikan apa yang saya narasikan? Firman Yusuf, kamu kalau saya tanya kamu kalang kabut juga. Kamu tidak tadi bilang kalau tanpa metodologi bisa kebenaran bisa dicapai. Itu dari mana kamu dapat ilmu itu? Metodologi itu adalah cara untuk bisa menemukan data yang benar dan objektif serta adil. Kalau tanpa metodologi, boleh selesaikan. Boleh selesai. Oke, Mas Muhammad dan teman-teman yang lain, yang saya pahami tentang metodologi penelitian ilmiah itu ada banyak versi, ada banyak metodologi, ada yang ke lapangan, ada ke library research, ada yang lain-lain gitu ya. Itu bagian. Lain-lain itu apa? Lain-lain itu apa? Coba kamu bilang. Mas Muhammad, Maki Muhammad, tidak semua orang yang mampu menjelaskan itu justru menggugurkan itu adalah sebuah kesalahan. Catat itu Mas Muhammad. Dan tidak semua orang yang mampu menjelaskan sesuatu itu adalah sebuah kebenaran. Jangan paksa orang yang... itu benar katamu, tapi kalau kita tujuan, coba saya mau tanya kamu, tujuan penelitian Imad itu apa? Tidak ada tujuannya itu. Coba ada tujuannya itu apa? Kok tidak ada tujuannya? Tujuannya itu sekarang sudah kita sama-sama menyaksikan bahwa yang selama ini diyakini tentang status dzurriyyat Nabi bagi para habaib itu batal. Oh, berarti itu tujuan itulah yang membuat kabur itu pelaksanaan penelitian. Seyogyanya tujuannya adalah untuk mencari kebenaran nasab alwi. Itu baru benar. Kalau itu kan menurut kamu sudah baca nggak? Dari judulnya aja udah jelas itu menakar kebenaran nasab Alawi. Dari muka paling depan aja bisa kok. Nah iya, ini kan urusan sebetulnya kemuter-muter bro, Mas Muhammad bro. Assalamualaikum. Kiai Imad itu cuma ngasih itu kok bilang Muhammad ngasih takutnya klan Balawi itu nggak tahu bahwa dia bukan keturunan Rasul. Berdiskusi. Waalaikumsalam. Semua ini sudah ada kebencian dari tujuan yang dikemukakan oleh Firman tadi. Itu tujuannya untuk membatalkan, berarti tujuan itu kotor. Assalamualaikum. Bukan. Judulnya aja apa itu? Judulnya Pak? Judulnya tesisnya Kiai Imad apa itu? Udah kan. Judulnya apa coba? Ayo baca.
Silakan Pak Rocky Hasbi mau bernarasi, monggo Pak Hasbi silakan. Pak Wali TikTok. Saya Wali baru TikTok. mau ngomong. Saya Sebentar baru ya. mau- Saya minta waktu 2 menit, 1 menit Rocky ya. Wali TikTok. Siap, siapa ini? Rocky apa siapa yang mau ngomong? Saya dulu sebentar saja. Saya bentar saja. Wali Pak TikTok. Liman, silakan Pak Liman. Pak Rocky sabar Pak Rocky ya. Ayo Oke. Pak Liman ya Pak Liman. Pak Wali TikTok. Ada banyak model-model yang model semacam Pak Muhammad itu, justru kita itu dikacangin dengan personal itu. Kita sudah jauh berdiskusi, kok kita kembali ke sini lagi. Tadi malam juga ada yang namanya mudihan di roomnya Gus Hasan, begitu muter-muter, itu bermain mujadalah untuk mencari kesalahan kata dan lalu di roasting. Pak Liman ngomong gak ilmiah. Jadi maaf sebelumnya. Kalau Sebentar Pak Rocky, sebentar. Biarkan Aliman selesaikan dulu, jangan potong-potong Pak Rocky. Ya. Lanjut Pak. Jadi ada model pola-pola semacam itu dalam konteks kajian keimat, muter-muter lagi ke awal, dan model-model si Pak Muhammad ini memang sekarang sedang marak di situ, sehingga kita tuh kayak dikacangin, dikadalin gitu ya, untuk direpotkan kembali menjalankan itu lagi. Sebetulnya sesuatu yang sudah clear, tapi diotak-atik lagi, daur tasalsul jadinya Mas Wali. Jadi kalau kita menemukan orang semacam itu, mending apa namanya agak agak jangan kasih ruang banyak lah, karena kita kesulitan untuk menjelaskan bagi orang-orang yang model semacam itu. Makasih Mas Wali. Siap. Silakan Mas Rocky Hasbi, barangkali mau bernarasi, buka mute-nya. Monggo. Suaranya dikencengin Pak Rocky, jangan seperti suara orang yang belum makan, maaf lah. Yang kenceng. Gimana suruh ngomong malah terjeda. Kayaknya sinyalnya bermasalah itu kayaknya Pak Rocky. Gimana Pak Rocky? Ya. Kita tunggu aja. Kayaknya penting nih Pak Rocky ini. Tunggu aja. Monggo. Dia akunnya akun kecil, nggak ada followernya, tapi aku menghormati karena dari tadi dia typing naik. Ketika dinaikin kayak gitu. Belum. Dikik, Gus. Keluar dikik. Dikik apa keluar tuh? Tarik lagi, Yos. Keluar sendiri. Tarik lagi, Yos. Moderator silakan. Aceng siapa itu moderator? Aku tak dengerin. Al-Kuba moderator. Sinar Cinta juga moderator kok. Jadi sekarang polanya sudah muter-muter, Mas Wali. Polanya sudah muter-muter. Muter-muter itu. Baru nggak masalah orang baru. Kalau yang Muhammad ini sudah lama. Iya, tadi kan dia bilang itu catatan dari luar. Begitu saya tanya dia, tahu nggak itu pakar nasab yang nulis kitab-kitab itu adalah Said dari keluarga? Tahu. Berarti dia udah patah itu kan? Itu kan catatan keluarga itu. Kitab-kitab nasab yang muktabar itu kan
Yang nulis keluarga Said sendiri itu, bukan dari luar. Dia nggak tahu. Sebetulnya Mutar-mutar itu. Joko Bahu, kalau kita menonton secara utuh podcastnya dengan Roma kayak itu banyak sekali referensi-referensi baru. Bahkan keluarga Alwi sendiri itu sudah ketemu oleh Kiai Imad. Makanya kalau orang memanggil Kiai Imad, saya marah langsung. Saya marah. Orang berkapasitas sebagai ulama begitu besar dan bahkan keluarga Alwinya pun sudah ketemu bin Hinhan, bin Aun semua. Dan itu bukan ngomong sembarang, itu pakai data. Itu nanti Tirtayasa. Nggak ada, Mas Firman. Kalau kiai-kiai pesantren besar, nggak ada yang pidato bahwa ada dalam darah tubuh saya ada darah Nabi. Nggak pernah ada itu. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Aon itu siapa, Alkemi? Tokoh Aon itu. Aon itu Fir'aun. Aon itu bin Hasan. Mentoknya kemana itu? Ke Hasan. Bin Hasan bin Husain bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu versi 1, ada versi 2. Itu Ba'alawi maksudnya, Ba'alawi. Ada versi 2, bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Imam bin Aon bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far bin Muhammad bin siapa? Lalu bin Ali bin Husain bin Fatimah gitu, binti Fatimah gitu. Itu nasabnya apa? Ba'alawi bukan? Itu ceritanya begini. Dulu para Ba'alawi itu menisbatkan kepada Said Aun begitu. Setelah Said Aun itu dianulir oleh keluarganya yang di Baghdad, maka para Ba'alawi ini pindah ke Ubaidillah seperti itu. Kayak bunglon gitu, masuk nasab-nasab bunglon. Ya, jadi dulunya itu dicantolkan sampai ke Aon, lalu dibatalkan, lalu pindah lagi. Nyantol ke Ubed, nyantol itu Ubaidillah bin Isa, bukan langsung bin Isa, kan begitu. Nyatut ya, nyatut Aon, ketolak, terus nyatot ke Ubed itu. Kata Korik bin Gedebuak katanya. Betul seperti itu. Kampret di Ba'alawi ya. Betul kampret. Saya udah mulai berkesimpulan kalau mereka itu sengaja loh, Pak. Dulu memang ada di antara keluarga Ba'alawi ini yang tidak tahu, yang tidak sengaja mengklaim sebagai sadah itu. Tapi sekarang ini saya udah mulai berkesimpulan mereka ini sengaja, scammer mereka itu. Scammer berkelompok dan mulai lintas generasi, lintas bangsa. Sebab saya temukan di Suriah itu pernah juga seorang yang bernama Hashim Al-Atos itu jadi Perdana Menteri, lalu terpilih jadi presiden itu dari Ba'alawi di Suriah itu. Kalau sekarang Hafiz Al-Assad dan Bashar al-Assad itu benar, itu sadah. Tapi mereka dari keluarga Alawid. Alawid itu kalau di sana Pak, Alawi ya. Kalau di sana itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memang ada yang cuma pendukung, bukan sadah, bukan keturunan, tapi kebanyakan mereka itu adalah keluarga keturunan memang, Pak. Sekarang yang di Timur Tengah itu kan ada
Basar al-Assad itu masih Sayyid, lalu Hasan Nasrullah Sekjen Hizbullah di Lebanon Selatan itu juga masih Sayyid, lalu Ali Khomeini